Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Anissa Hayat, NPM 202151092, kelas 2020C, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini digunakan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Di sini saya membuat video pembelajaran mengenai materi sistem persamaan linear 2 variabel pada jenjang SMP kelas 8 semester 1. Dengan kompetensi dasarnya, yaitu 3.5, menjelaskan sistem persamaan linear 2 variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, dan kompetensi dasar 4.5, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, kalau begitu semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat untuk belajar matematika hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan kepada KM untuk memimpin doa. Amin. Baik, terima kasih KM. Akan saya lanjut untuk mengabsen terlebih dahulu. Yang tidak hadir hari ini siapa ya? Siapa saja? Wah, alhamdulillah masuk semua ya ternyata. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, apakah ada yang masih ingat mengenai materi kemarin? Nah, iya, betul sekali. Kemarin kita belajar persamaan garis lurus ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi SPLDV. Ada yang tahu nggak sih kepanjangan dari SPLDV itu apa? Ya, betul. SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear 2 Variabel. Kemarin kan kalian belajar persamaan garis lurus. Nah, dan pada kelas 7 kalian juga sudah mempelajari operasi bentuk aljabar. Nah, materi-materi tersebut itu merupakan konsep dasar yang akan kalian gunakan untuk memahami sistem persamaan linear 2 variabel ini. Salah satu manfaat SPLDV dalam matematika khususnya menentukan koordinat titik potong dua garis, menentukan persamaan garis, menentukan konstanta-konstanta pada suatu persamaan. Untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang memerlukan penggunaan matematika, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun model matematika dari langkah masalah tersebut. Data yang terdapat dalam permasalahan itu diterjemahkan ke dalam satu atau beberapa SPLDV. Selanjutnya, penyelesaian dari SPLDV digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan tersebut bisa mengenai angka dan bilangan, umur, uang, investasi, dan bisnis, ukuran, sembako, gerakan, dan lain-lainnya. Perlu kalian tahu juga untuk KKM pada pembelajaran ini yaitu 75. Ibu harapkan kalian mendapatkan nilai di atas 75. Untuk kompetensi dasar dari materi SPLDV yaitu 3.5 menjelaskan sistem persamaan linear 2 variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, dan 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Tujuan pembelajaran materi SPLDV ini yaitu untuk
Yang pertama, mendefinisikan persamaan linear dua variabel. Yang kedua, menjelaskan model dan sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, menentukan nilai variabel persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyajikan hasil pembelajaran tentang persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian metode pembelajarannya, Ibu menggunakan metode problem based learning. Metode ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha menerapkan masalah yang terjadi di dunia nyata. Dengan ini, kalian akan dilatih untuk berpikir kritis serta menemukan solusi. Nah, langkah metode pembelajaran problem based learning ini, yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Dua, mengorganisasikan siswa, yaitu dengan membentuk kelompok. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan hasil karya. Dan yang terakhir, analisis dan evaluasi. Nah, mari kita mulai ya pembelajaran materi SPLDEVI ini dengan membentuk sebuah kelompok. Ibu persilahkan untuk membuat kelompok. Ada 30 orang ya, berarti bentuk 6 kelompok dengan satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Oke, sudah dibikin ya kelompoknya. Ibu akan membagikan bahan ajarnya. Persamaan linear dua variabel dapat dinyatakan dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C, dengan ABC-nya elemen R, AB-nya tidak sama dengan 0, dan XY merupakan suatu variabel. Dipaparkan contoh dari persamaan linear dua variabel. Silahkan kalian lihat ya, nih contoh-contoh dari sistem persamaan linear dua variabel. Kenapa persamaan ini dapat disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel? Karena persamaan tersebut terdapat dua variabel yang berpangkat 1. Kita langsung ke contoh soal ya. Di sini ada contoh 5.1. Tentukan apakah pasangan berurutan berikut adalah salah satu penyelesaian dari persamaan yang diberikan. Sini ada persamaan Y sama dengan 2X. Dengan di sini ada X-nya 3 ya. Kita masukkan dan Y-nya 6. Jadi 6 sama dengan 2 kali X-nya masukkan yaitu 3. Jadi sama dengan 2 kali 3, 6. Jadi 6 sama dengan 6. Hasilnya benar. Jadi 3,6 ini adalah salah satu penyelesaian dari Y sama dengan 2X. Kemudian kita yang selanjutnya, Y sama dengan 4X min 3 dengan X-nya 4 dan Y-nya 12. Kita masukkan Y-nya 12, jadi sama dengan 4 kali 4 dikurangi 3. 4 kali 4, 12 kurangi 3. 4 kali 4, 16, mohon maaf. 4 kali 4, 16 dikurangi 3, 13. Jadi hasilnya tidak sama ya. Maka 4,12 ini bukan penyelesaian dari Y sama dengan 4X kurangi 3. Ini salah. Selanjutnya kita ke contoh 5.2. Persamaan H sama dengan 2 juta ditambah 150.000 S. Menyatakan H-nya dalam rupiah
biaya yang dikeluarkan untuk studi lapangan sebanyak S siswa. Berapakah banyak siswa yang mengikuti studi lapangan jika biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp 7.700.000? Nah, alternatif penyelesaiannya, gunakan persamaan untuk menentukan nilai S dengan H-nya sama dengan 7.700.000. Nanti kita masukkan H-nya nih. H-nya kan sama dengan 2 juta ditambah 150.000 S. Masukkan H-nya 7.700.000 sama dengan 2 juta tambah 150.000 S. Lalu kita pindah ruaskan 2 jutanya, maka 7.700.000 dikurangi 2 juta sama dengan 150.000 S. Maka 5.700.000 sama dengan 150.000 S. Maka S-nya sama dengan 5.700.000 dibagi 150.000. Maka S-nya sama dengan 38. Jadi banyak siswa yang ikut dalam studi wisata adalah 38 siswa. Dan yang terakhir nih, contoh 5.3. Soalnya, untuk mencari nilai X dan Y yang memenuhi persamaan 4X tambah 2Y sama dengan 8, untuk X, Y, elemen himpunan bilangan bulat dapat ditulis dalam bentuk tabel seperti berikut. Kita masukkan berarti ya variabel bebasnya. Variabel bebasnya 0, 1, 2. Kita masukkan 0-nya, maka 4 kali X-nya 0 tambah 2Y sama dengan 8. Maka 4 kali 0, 0 tambah 2Y sama dengan 8. Maka 2Y sama dengan 8. Maka Y-nya adalah 8 bagi 2, 4. Dan yang satu juga sama caranya. Silahkan kalian cek sendiri ya. Dan silahkan untuk masukkan pasangan berurutan X, Y-nya ini ke dalam grafik persamaan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Baik. Sudah selesai semuanya? Sudah dibuat grafiknya? Nah, kalau begitu Ibu sekarang akan membagikan LKPD. Perhatikan dan baca petunjuk pengerjaannya terlebih dahulu ya. Kemudian silahkan kalian kerjakan dan diskusikan bersama kelompok masing-masing. Akan Ibu beri waktu selama 40 menit. Jika ada yang tidak paham, silahkan tanyakan ke Ibu. Baik, sudah 40 menit. Bagaimana? Apakah sudah mengerjakan LKPD-nya? Ibu pengen kelompok 3 dulu deh yang presentasi. Bagaimana dari teman-teman yang lainnya? Apakah ada yang ingin bertanya ke kelompok 3? Alhamdulillah, terima kasih kelompok 3 atas pengerjaan presentasinya dengan baik. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 3. Untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Setelah berdiskusi bersama kelompok dan juga mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya secara berkelompok. Mari kita simpulkan terlebih dahulu pelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silahkan Kania. Ya, baik, terima kasih Kania atas kesimpulan mengenai apa yang telah kita pelajari hari ini. Agar kalian lebih paham lagi, Ibu akan memberikan tugas individu untuk kalian mengerjakan sendiri. Sebelumnya, Ibu akan tanya dulu nih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah sudah paham semua?
Jika ada yang belum paham bagian mana yang belum kalian pahami, apakah ada saran untuk pembelajaran selanjutnya? Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai materi Pitagoras nih. Silakan kalian cari tahu materi Pitagoras sebelum kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Baiklah, sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.